Oke, selamat malam teman-teman. Kali ini kita akan membuat sebuah tutorial yaitu tentang konfigurasi access control list IP version 6 ataupun IP versi 6. Dan juga nanti dalam video ini juga saya akan mengerjakan yaitu troubleshooting access control list atau ACL. Tapi kali ini kita di IP versi 6. Kalau kemarin kita sudah belajar ACL ataupun access control list di IP versi 6, IP versi 4. Kali ini kita akan belajar ACL di IP versi 6. Nah, di sini saya sudah mendownload soalnya teman-teman di sini. Nanti juga teman saya juga akan mencantumkan link downloadnya, link download soalnya, agar teman-teman bisa mengikuti dengan seksama video yang saya buat ini. Oke, langsung saja kita ke soalnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini adalah topologinya yang bermasalah ataupun sedang trouble. Kemudian ini adalah soalnya teman-teman. Ini soalnya. Completion masih 0 di sini, maksimalnya yaitu 100. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu configure apply and verify and IPv SCL 6. Nah, di sini step pertama yaitu konfigurasi access control list di ataupun memblok HTTP dan HTTPS akses. Nah, ini langkah pertamanya yaitu mengkonfigurasikan ACL dan memblok HTTP dan juga HTTPS aksesnya ya teman-teman, di server 3. Nah, oke, langsung saja kita ke topologinya. Kita menuju ke router 1. Kita buka router 1. Nah, di sini kemudian kita ke konfigurasi CLI-nya. Seperti biasa, untuk mengkonfigurasikan ataupun menyeting dalam CLI itu kita harus mode enable ataupun mengaktifkannya, beserta juga nanti masuk ke konfigurasi terminal dengan cara enable. Kemudian kita juga harus masuk ke konfigurasi terminalnya dengan cara yaitu configure terminal. Kemudian sudah masuk ke konfigurasi terminal. Kemudian kita seperti yang ada di soal tadi, kita disuruh untuk memblok HTTP-nya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan memblok HTTP-nya. Ini ya teman-teman, memblok HTTP IPv version 6. Nah, access list. Nah, di sini juga disuruh konfigurasi ACL, kemudian memblok HTTP tersebut di R1. Nah, sudah jelas di situ. Access list. Nah, di blok, kemudian copy agar tidak terjadi kesalahan. Ada sedikit kesalahan. Nah, di sini kita paste. Kalau enggak, kita langsung ketikkan saja blok HTTP. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter.
kita masuk ke konfigurasi IP version 6 dengan ACL, Access Control List ya teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi ini juga hostnya kita masukin ke ACL. Nah, dengan cara ini ya teman-teman. Ini sudah ada ininya apa konfigurasinya. Tinggal ketik saja Denny TCP any host 2001, kemudian DB 8 1 30. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian EQ websitenya teman-teman. Websitenya dimasukin, kemudian kita enter. Nah, sudah kita masukin. Kemudian konfigurasi selanjutnya yaitu portnya ya teman-teman. Kita akan memasukkan port di sini. Denny TCP TCP any host 2001 DB 8 1 30 EQ 443. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita enter ataupun masukkannya. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan mengpermit IPv 6-nya, IP versi 6-nya ya teman-teman. Nah, di sini allow traffic to pass. Artinya itu mempermit IP versi 6-nya. Permit IP version 6 any. Kemudian kita enter. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita akan mengkonfigurasi interface yang di bagian, kita lihat dulu yang di bagian sini teman-teman. Nah, di sini kalau di sini tidak ada ininya, apa nama interface-nya. Coba kita lihat di soal apakah ada ininya, dan ternyata di gig 0/1 ya teman-teman. Interface-nya di situ antara kabel yang menghubungkan antara router 1 dan router 2. Nah, di situ. Sebenarnya kita exit dulu, kita kembali ke konfigurasi terminal. Kita masuk ke, kita setting di interface gig 0/1, kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Kita masuk ke config if ya teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya kita lihat ke soal. Nah, step kedua yaitu mengaplikasikan ACL ke dalam interface tersebut. Nah, di sini sudah ada konfigurasinya. Kita langsung saja ketik IPv6, IP version 6, traffic min filter block TTP in. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Sudah. Coba kita lihat di bagian completionnya, apakah sudah bertambah. Nah, ternyata di sini yang tadinya kosong menjadi 50. Berarti indikator settingan kita sudah bertambah ataupun mendekati
mendekati penyelesaiannya sudah mendekati berhasil. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu verify the access impletion. Nah, yaitu di sini open web browser of di PC 1, kemudian ketik ini HTTP-nya, alamat URL-nya. Oke, langsung saja kita ke PC 1. Kemudian kita ke desktop, kita cari yaitu web browser. Nah, di sini web browser. Oh, not responding. Nah, di sini. Kemudian kita akan membaca soalnya lagi agar tidak lupa. Nah, di sini. Tadi sampai ke step 3 ya, teman-teman. HTTP dulu kita copy saja. Di sini kita ketik saja biar lebih cepat. HTTP slash 2001 min.db db8 1.2 satu lagi, kemudian 30. Ini adalah URL yang akan kita yang kita akan aktifkan, teman-teman. 30. Kemudian kita go. Hostname unresolved, berarti hostname-nya ini sudah terpanggil, teman-teman. Kemudian kita akan mengakses lagi URL yang kedua, yaitu ini ya, yang HTTPS-nya ya, teman-teman. Kemudian go. Copy. Nah, sini paste, go. Kita keluar dulu, kemudian kita akses lagi mungkin ke web browser. Paste, kemudian go. Nah, hostname unresolved di PC 1 sudah berhasil konfigurasi di PC 1. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan membrowser di PC 2 ya, teman-teman, sesuai soal. Nah, di sini ketentuannya yaitu open the web browser PC 2, kemudian kita akan akses URL yang tadi di PC 2. Nah, kita akses dulu PC 2, kita ke desktop, kemudian kita cari web browser dulu. Nah, kita coba dulu soalnya. Hati-hati di sini alamat URL-nya jangan sampai salah, teman-teman, agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian paste, copy paste, kemudian go. Nah, hostname unresolved. Nah, seperti tadi ya, teman-teman.
Kemudian kita akan mengakses HTTPS-nya teman-teman. Kemudian go. Ternyata sama. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan di PC2 yaitu mengping di PC2. Klik PC2 nya, kemudian ke desktop. Setelah itu kita ke command prompt, kita ping alamat URL yang tadi, ping 2001 db8 1 30.30. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, reply form. Nah, bukan RTO ya teman-teman di sini. Coba kita lihat apakah sesuai di soal. Nah, ternyata successful di sini. Kemudian kita akan ke langkah, nah, ping form PC2 harus sukses. Nah, kemudian kita akan ke langkah selanjutnya yaitu configure ataupun create an access list to block ICMP. Kita akan memblok ICMP dengan cara yaitu di router 3 ya teman-teman, bukan lagi di router 1. Nah, seperti ini. Ke bagian CLI. Seperti biasa kita juga harus masuk ke mode konfigurasi terminal. Enable dulu konfigurasi terminal. Nah, selanjutnya itu kita akan ataupun mengkonfigurasikan control access list atau ACL PF6 access list tentunya, block ICMP seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, kita masuk ke bagian konfigurasi IP version 6 dengan ininya yaitu protokolnya ICL. Kemudian DNI ICMP any. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mempermit tentunya kayak seperti konfigurasi di router yang pertama tadi sebenarnya, tapi di sini objek bloknya itu beda. Kalau di router ketiga ini kita akan memblok ICMP-nya. ICMP any. Kemudian kita enter. Nah, sudah kita setting. Kemudian kita kembali ke konfigurasi terminal dengan cara exit. Nah, kita juga akan menyeting interface-nya teman-teman. Kalau tadi kita menyeting di bagian sini antara kabel yang antara router 1 dan router 2, kali ini kita akan menyeting di bagian kabel yang menghubungkan antara router 2 dan router 3 di sini. Nah, nama interface-nya yaitu gig 0/0. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Config if tentunya IP F6 traffic filter block ICMP kemudian out. Nah, seperti ini. Coba kita lihat ke soalnya lagi teman-teman. Nah, di sini suruh memblok ICMP ternyata benar.
kurang lebih seperti ini ya teman-teman, troubleshooting yang terjadi di suatu topologi ini. Kemudian enter. Nah, kita coba cek dulu complete udah bertambah enggak komplitnya. Nah, ternyata di sini completionnya sudah bertambah. Yang tadinya 90, kita sudah menjadi 100 per 100, berarti hampir mendekati 0, hampir mendekati sempurna. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan ping PC 2, dan di sini teman-teman ping PC 2 kemudian kita ke desktop. Sorry, maksud saya ke desktop, kemudian kita ke command prompt ping 2001 tik paste. Seperti ini ODB8 ya. Kemudian kita enter. Reply destination host and reachable. Berarti destinasi hostnya itu sudah disetting, yang tadi sudah diblok ya teman-teman. Kenapa di sini destinasinya tidak ditemukan? Karena tadi destinasinya itu ataupun IC MP-nya itu sudah diblok. Nah, kemudian kita akan ping juga di PC 1. Ping ini gunanya yaitu untuk mengecek apakah pada suatu jaringan terjadi lalu lintas pertukaran data ataupun internet tidak ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, di sini juga destination host and reachable, berarti seperti tadi, yaitu ICMP-nya itu ataupun aksesnya itu sudah diblok ataupun sudah disetting di access list control ataupun ICL-nya teman-teman. Nah, cukup sekian video tutorial pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.